Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan Mada Bakti 508. Mada Bakti 508. Yesus Raja cinta ditembusi tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Aduhai cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Ya hati Yesus Raja cinta, sumber kasih yang abadi, dengan darah-Mu yang terindah Kau pulihkan dosa kami. Oh, alangkah kejamnya kami terus menyakiti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini Jumat dalam oktav Paskah. Sekaligus juga kita merayakan Jumat pertama dalam bulan ini. Dan mari kita mempersembahkan kepada Allah, mempersembahkan kepada hati Yesus yang Maha Kudus doa-doa kita, harapan, permohonan, serta kerinduan kita semua. Setelah kita merayakan Paskah, Tuhan yang telah bangkit, kita diajak dan diutus untuk mewartakan kebangkitan Tuhan kepada semua orang. Kita berjumpa dengan Tuhan dan kita membagikan pengalaman perjumpaan itu kepada siapa saja yang kita temui, kita jumpai setiap hari. Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita mendoakan sanak keluarga kita, siapa saja yang ingin kita doakan, mereka yang merindukan doa-doa kita dan mereka yang kita janjikan doa. Teristimewa bagi Ibu Teresia Palimbu, ibu dari Pastor Petrus Rimba yang akan dimakamkan besok di Toraja. Juga bagi Ibu Lilinius yang telah meninggal 2 pekan yang lalu. Bagi kedua orang tua kita ini maupun saudara-saudari, sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia, kita mohonkan kerahiman dan belas kasih Allah. Mari saudari-saudara, kita mengakui dosa-dosa supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga
dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, Kami memuliakan muliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakan ini kami nyatakan pula dalam perbuatan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kami sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia,
sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa kepada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Refrain, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Refrain, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Refrain, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan
dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 yang kita dengarkan hari ini mengisahkan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kitab suci dan tradisi gereja mengajarkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya kurang lebih selama 40 hari. Maka 40 hari sesudah hari raya Paskah kita juga akan merayakan Paskah selama masa Paskah itu dengan penuh sukacita. Para murid setelah mereka berjumpa dan menemui Yesus yang bangkit, terjadi transformasi, ada perubahan. Mereka yang sebelumnya itu sedih, yang sebelumnya larut dalam kepedihan, dalam duka cita, atau mungkin putus asa, kecewa, karena Tuhan yang mereka junjung tinggi harus mengalami penderitaan, penderaan dan mati di salib. Apa yang terjadi sebelumnya berubah menjadi sukacita. Sukacita itu membuat mereka kembali dalam kehidupan mereka setiap hari. Dalam Injil kita dengarkan mereka butuh makan dan mereka pergi ke danau untuk menangkap ikan. Saat para murid hendak menangkap ikan, Yesus menampakkan diri dan berbicara dengan mereka. Yesus memberi perintah kepada mereka karena mereka tidak memiliki lauk pauk untuk melemparkan jala ke sebelah kanan perahu, dan apa yang terjadi? Tanpa diskusi, tanpa ragu, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena para murid itu mematuhi perintah Yesus, mendengarkan dan menaati apa yang disabdakan, apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka mengalami mukjizat. Yang sebelumnya mereka sama sekali tidak memiliki lauk pauk. Apa yang terjadi kemudian adalah mereka mendapatkan banyak ikan. Bahkan dikatakan dalam kitab suci, jala itu penuh. Kalau dihitung 153 ekor banyaknya. Mukjizat yang kedua adalah sebanyak itu ikan yang mereka dapatkan, jala tidak koyak. Nah, saudari-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari kita pun layaknya para murid wajib untuk mengenali kehadiran Yesus dalam pekerjaan dan aktivitas rutinitas kita setiap hari. Injil hari ini kepada kita diperdengarkan Yesus yang tidak saja menampakkan diri ke dalam sebuah persekutuan atau kelompok, tetapi juga menampakkan diri kepada murid-muridnya yang kembali dalam rutinitas kehidupan mereka setiap hari. Petrus kembali menjadi nelayan, membanting tulang mencari nafkah, menebarkan jala untuk mencari ikan. Seringkali kita menganggap sepele semua hal-hal yang rutin, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang terjadi setiap hari. Sehingga sulit bagi kita untuk dapat mendengarkan suara Tuhan dalam kesederhanaan itu, dalam kesepelean, dalam semua hal-hal yang sifatnya rutin, yang mungkin bagi kita ini sudah biasa, ini sudah sering terjadi. Nah, Tuhan
sering berbicara dengan kita, Tuhan sering bersabda kepada kita justru dalam momen-momen kecil, peristiwa-peristiwa sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus meminta kita untuk mengikuti sabdanya sebagaimana murid yang mengalami mukjizat ketika mereka mendengarkan dan melaksanakan sabda Yesus. Maka kita diminta juga untuk mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Kembali ke dalam rutinitas hidup kita setiap hari, menebarkan jala cinta kasih kita supaya kita dapat menarik semua orang, membawa semua orang kepada Kristus, kepada terang yang sejati, itulah Tuhan kita. Dengan demikian kita dapat mengalami mukjizat-mukjizat kecil dalam setiap langkah-langkah, dalam setiap peristiwa hidup kita. Nah, kita diperlukan untuk mengenali Tuhan dalam peristiwa kecil dan sederhana, supaya kita juga dapat mengenali mukjizat-mukjizat kecil dan sederhana dalam hidup kita setiap hari. Saudari-saudara yang terkasih, selain mengenali Allah melalui mukjizat-mukjizat kecil, kita juga diajak untuk mengenali Allah terutama melalui sabdanya yang kita dengarkan setiap hari dalam misa harian. Mungkin juga ada yang membaca melalui kelompok-kelompok tertentu, mari baca Alkitab dan lain sebagainya. Kita juga diajak untuk mengenali Tuhan, mengenali Allah melalui Ekaristi yang kita rayakan sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja. Dalam doa-doa kita yang tidak pernah putus dan juga dalam tindakan kasih kepada sesama. Dengan demikian kita mengenali Tuhan dalam setiap peristiwa, setiap momen, setiap hal dalam hidup kita. Maka mari kita mohon supaya Roh Kudus membantu kita untuk merasakan kehadiran Allah melalui apa saja, melalui setiap dari yang baik dan benar yang kita usahakan setiap hari. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita mempersembahkan kepada Allah segala niat, permohonan, kerinduan, semua yang baik dan benar yang akan kita persembahkan, yang akan kita laksanakan, yang akan kita kerjakan untuk 1 bulan ke depan. Kita mohon semoga sukacita Paskah, kebangkitan Tuhan mendorong dan memampukan kita untuk melaksanakan semuanya dalam terang cinta kasih Allah. Juga kita membawa dalam doa-doa kita saudari-saudara yang telah meninggal dunia, teristimewa Ibu Teresia Palimbu dan Ibu Lilinios yang telah dipanggil Tuhan. Semoga oleh karena kerahiman dan belas kasih Allah, semoga oleh karena peristiwa salib, sengsara wafat dan kebangkitan Kristus, saudari dan saudara kita ini, Ibu Teresia Palimbu dan Ibu Lilinios, memperoleh tempat dalam kehidupan kekal, memperoleh tempat bersama Bapa di surga. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, boleh senantiasa dikuatkan, dihibur, dan dianugerahkan pengharapan agar pesiaran hidup mereka selanjutnya mereka senantiasa membawa terang, mewartakan Kristus yang telah bangkit kepada semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam hati kita mempersembahkan doa dan intensi pribadi kita masing-masing, kita bawa kepada Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah dan Bapa kami, dengarkanlah permohonan doa dan seruan yang kami bawa kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Persembahan puji syukur 379. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Rahim, sempurnakanlah dalam diri kami pertukaran agung diri-Mu dengan umat manusia yang dilambangkan kurban Paskah ini. Semoga kami Engkau lepaskan dari pengaruh jahat dunia dan Engkau antar kepada rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur atau mada bakti. Bakti kedua. Sebagai lagu komuni, puji syukur 432. Oke. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Di-Kaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang sara susah dan duka lada, Di-Kaulah
teman setia untuk selamanya. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Di Kaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, di Kaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Lagu persiapan salve, puji syukur 555. Kau ku sembah, ya roti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar. Kudus, 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 Kau lestari, kudus. Hormat syukur bagimu dalam hosti kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, kami sudah ditebus berkat sengsara wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Berkenanlah menjaga selalu umat yang sudah Kau selamatkan. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya, hingga akhirnya kami Engkau satukan dalam Paskah abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. dengan
karunia-Mu. Kudus, 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 Kau lestari, kudus, hormat syukur bagi-Mu dalam hosti kudus. Mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan, marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudari dan saudara, di hadapan Sakramen Maha Kudus, di hadapan Tuhan Yesus yang telah memberikan hidupnya, memberikan dirinya bagi kita, mari kita membawa segala diri kita, akal budi, jiwa dan raga kita persembahkan di hadapannya, kita bawa ke hadapannya, kita angkat kepadanya, agar Ia boleh berkenan menganugerahkan rahmat, berkat, serta kelimpahan yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Darinya mengalirlah kuasa dan keselamatan yang telah Allah tetapkan bagi kita. Air dan darah telah mengucur dari tubuhnya, mengalirkan kerahiman, mengalirkan belas kasih bagi kita manusia yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, kemanusiawian, yang penuh dengan kedosaan. Bagi kita, Dia telah menang, mengalahkan maut. Maka mari dalam keheningan kita membawa diri kita ke hadapannya, ke hadapan Tuhan yang bersemayam dalam sakramen Maha Kudus.
Kita doakan litani hati kudus Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan. Kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Kasihanilah kami. Hati Yesus bait kudus Allah. Kasihanilah kami. Hati Yesus kemah Allah yang maha tinggi. Kasihanilah kami. Hati Yesus rumah Allah dan pintu surga. Kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Hati Yesus taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan rendah hati. Bersama-sama Allah yang maha kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasihmu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertakhta selama segala abad. Amin. Kita bersama menyanyikan Tantum Ergo.
Sanctum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti aputroque comparsit laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi, haleluya. Yang mengandung segala kesegaran, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami kenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan, pengantara kami. Amin.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah darahnya yang maha mulia. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Allah Roh Kudus penghibur. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Lagu penutup Puji Syukur 520. Puji Syukur 520. Ec dies quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea. Alleluia, alleluia. Ec dies quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita bersukaria, bergembira. Alleluia, alleluia.